Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Neng Ipit. Kali ini kita mau belajar tentang microblogging. Artinya apa sih microblogging itu? Singkatnya kita bisa menyebut microblogging adalah kita menulis blog tapi secara singkat. Karena kita ingin membuat microblogging nantinya kita posting di media sosial yang kita punya. Contohnya adalah kita posting ke Instagram. Oke, misal seperti ini ya. Ini saya buat microblogging, saya upload di Instagram saya. Oke, contohnya seperti ini. Teman-teman nanti bisa membuat microblogging, kontennya bebas sesuai dengan apa yang mau diupload ke Instagram teman-teman. Misalkan tentang penjualan, tentang produk yang dibuat, atau tentang artikel apapun ya. Oke, selanjutnya kita membuat microblogging ini menggunakan Canva ya. Jadi kalau ini kan saya membuat 4 halaman ya. Ini ada nomornya di bawah, pojok kanan bawah. Nanti teman-teman bisa membuat microblogging misalkan 3 halaman, 4 halaman, 5 halaman, seterusnya sampai dengan maksimal 10 halaman. Oke, di Canva untuk membuat satu halaman di Instagram itu kan kita membutuhkan 1080 kali 1080 pixel. Ya, kalau misalkan kita membuat seperti tadi yang saya buat di Instagram saya, microbloggingnya itu kan ada 4 halaman. Berarti kita membutuhkan lebar 4 kali 1080. Sedangkan tingginya hanya 1 karena kan kita geser ke kiri, berarti hanya membutuhkan 1080. Oke, langsung kita praktekkan ya. Kita klik tanda plus. Kemudian kita klik dimensi khusus. Di sini kita ketik 4 kali 1080. 4, 3, 2, 0. Ya. Kalau misalkan teman-teman pengen membuat saya lebih besar nanti halaman, lebih banyak halamannya, misalkan 5, 6. Nanti tinggal dikalikan saja oleh teman-teman ya. Kemudian di sini 1080. Oke. Klik. Nah, tampilannya seperti ini ya. Halaman kita membuat nanti terdiri dari 4 halaman. Oke, selanjutnya untuk tahapan awal kita tambahkan background. Ataupun kalau misalkan mau warnanya nggak polos seperti ini, putih, boleh, silakan teman-teman berkreasi ya. Misalkan saya hanya untuk menambahkan background tapi basicnya warnanya putih ya. Saya tambahkan background, klik tanda plus, kemudian gambar. Teman-teman bisa mencari ya gambar, bisa gambar sendiri ataupun gambar misalkan di Pinterest atau di via Google, tapi dengan catatan yang memang gambarnya itu dibebaskan untuk di-download ya. Misalkan saya menggunakan yang ini. Ya. Saya menggunakan gambar ini, kemudian ini bisa diperbesar, posisinya misalkan ini untuk di awal. Seperti ini. Ya. Kemudian bisa juga dimiringkan, misalkan digeser. Ya. Misalkan seperti ini. Teman-teman bisa berkreasi sesuai dengan imajinasi masing-masing ataupun sesuai dengan konten yang ingin dibuat ya. Jadi kalau misalkan membuat konten tentang A, ya backgroundnya yang harus mendukung tentang A. Dan seterusnya, misalkan mau kontennya tentang kulit, kontennya tentang produk, jadi harus background atau pic yang sesuai dengan konten yang dibuat. Kemudian karena ini nantinya adalah berbayang di belakang tulisan, saya buat dia opacity-nya atau transparansinya, saya geser. Misalkan di angka seperti ini.
Bisa ya teman-teman, nanti opacitiesnya mau seperti apa, bebas. Oke, kemudian setelah ini bisa kita tambahkan background yang lainnya atau pic yang lainnya, atau bisa juga kita tambahkan ilustrasi di sini ya. Ilustrasi, saya menggunakan doodles, atau teman-teman misalkan mau ilustrasi yang lain, boleh, bebas. Oke. Saya pilih yang ini. Kemudian ini bisa diperbesar. Ya. Untuk ditambahkan di sini. Warnanya saya ganti karena ini soft ya. Background yang pertama, backgroundnya basicnya white, kemudian saya tambahkan gambar juga, dia warnanya soft, jadi ini saya ganti warnanya juga yang lebih soft, misalkan abu-abu, atau teman-teman misalkan mau warna yang lain silakan. Kemudian di sini saya kasih juga transparansinya ya. Oke, ini bisa saya putar juga ya. Oke, seperti ini. Kemudian setelah ini mau ditambahkan ilustrasi lagi, monggo. Mau seperti ini saja, boleh. Mau ditambahkan gambar lagi, boleh. Ya, seterusnya kita buat biar ada benar-benar 4 halaman ini, kita tambahkan misalkan ada frame ya, bingkai. Ini untuk penanda saja, atau betul-betul mau ditambahkan bingkai, boleh. Saya tambahkan di sini. Ya. Ini nantinya akan dimasukkan gambar. Misal di sini terakhir. Kemudian di bagian sini nantinya berbentuk teks ya. Jadi saya tambahkan frame seperti ini. Oke. Oke, biarkan dia seperti ini. Oke, ini kemudian di depan saja. Oke, kemudian kita beri judul ya. Ini warnanya ganti. Oke, kita beri judul dengan menambahkan teks. Oke, karena ini tentang Al-Quran, seperti tadi yang saya buat di Instagram saya. Oke, teman-teman bisa tambahkan judul sesuai dengan konten yang akan dibuat ya. Ini bisa diperbesar, bisa tarik ke sini, ataupun bisa menggunakan yang ini ya, angka ukuran teks ini, bisa kita tarik, ini bisa kita perkecil. Nah, fontnya, gunakan font yang jelas dibaca. Gunakan font yang tidak berlekuk-lekuk, yang nantinya itu akan, oh ini tulisannya apa sih, judulnya apa sih gitu. Jangan ya. Jadi gunakan font yang
kira-kira memang dilihatnya itu bagus tapi jelas. Oke, saya di sini bisa menggunakan alpha. Oke, saya cari misalkan di sini alpha. Ya. Kita bisa pakai ini. Kan jelas ya. Oke, seperti ini. Kemudian bisa kita duplikasi untuk menambahkan tulisan di bawahnya. Ini warnanya bisa kita ganti, misalkan ini. Kemudian seperti ini. Nah, ini untuk judul bagian depannya. Kemudian bisa kita tambahkan Instagram kita itu apa, atau informasi tentang halaman Instagram kita. Misalkan Instagram saya Ipitlisa. Ya, kita tambahkan di sini. Boleh bebas mau ditambahkan apa, tulisan apa, ya. Kemudian karena ini nantinya kita mendukung yang lihat blog ini, yang lihat microblogging ini untuk menggeser konten ini, maka kita tambahkan yang namanya swipe ya. Tulisan swipe atau geser. Kita tambahkan dengan menggunakan circle misalkan, atau mau teman-teman tambahkan dengan yang lain, boleh, silakan, bebas ya. Saya tambahkan misalkan dengan ini, kita kasih warna yang bebas, mau warna apa teman-teman, sesuaiin saja dengan halaman yang dibuat. Jadi warnanya nggak tabrakan atau lebih menarik gitu. Oke, di ujung sini kita tambahkan, atau bisa juga di bawah sini ya. Oke, ini bisa kita zoom. Kemudian swipe itu kan kita membutuhkan tanda panah ya. Kita tambahkan lagi di ilustrasi. Mau tambahkan yang mana teman-teman? Boleh bebas ya. Mau tanda panah yang seperti apa? Karena desain itu kan explore masing-masing, tidak harus patokannya tanda seperti apa. Bisa juga dengan kreasi sendiri. Oke, ya, saya misalkan ambil ini kita bisa balik ya posisinya, karena kan dia geser kiri, jadi saya putar untuk panahnya itu. Oke, kemudian diperkecil, masukkan ke sini ya. Oke, kemudian kita tambahkan teks, tulisannya swipe atau geser boleh, swipe, geser boleh, terserah teman-teman mau tulisannya seperti apa. Oke, nah ini bisa kita kasih spasi tulisannya, misalkan dia biar lebih jarang. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian ini kan baru halaman pertama ya, bisa juga kita kasih tanda di sini untuk halamannya biar lebih bagus di bagian bawah. Misalkan kita tambahkan angka 1, 2, seterusnya. Mau pilih yang ini boleh. Oke, di sini misalkan. Ini menandakan kalau ini adalah halaman pertama. Oke, bisa diperkecil lagi. Seperti ini ya. Oke, kalau sudah, berikutnya kita ke halaman kedua. Halaman kedua ke sini, kita mau
tampilkan apa? Tulisannya atau gambarnya apa? Karena ini udah gambar, berarti berikutnya halaman kedua adalah tulisan. Teman-teman bisa memasukkan teks di sini, ya. Misalkan bisa ada 2 teks atau 3 teks, bisa berkreasi. Ini misalkan warnanya mau dikasih warna biru atau mau dikasih warna ini, bebas ya. Ini masukkan teks. Nah, kemudian ini kan halaman kedua. Halaman kedua kita kasih angka lagi. Ya, kita kasih angka lagi untuk menandakan kalau di halaman kedua seperti ini. Kalau misalkan kurang besar, kita zoom dulu, boleh ya, biar nanti kan bikinnya lebih enak. Oke. Ini halaman kedua. Kalau sudah, berikutnya kita ke halaman ketiga. Halaman ketiga. Masih kita tambahkan teks misalkan ya. Ini bisa kita kopas dari sini ya. Kita tambahkan dari di sini. Mau fontnya diganti? Boleh. Dengan catatan fontnya yang menarik tapi mudah untuk dibaca. Ya. Oke, selanjutnya ini. Kemudian misalkan ini ya. Oke. Nah, atau misalkan cuma satu aja langsung ketik seterusnya juga bisa ya. Tidak harus kopas-kopas seperti ini. Misalkan seperti ini. Ya, kalau ini kan teksnya satu persatu. Saya buat. Misalkan di sini ditambahkan masukkan teks, sesuai dengan artikel yang teman-teman buat. Kemudian misalkan di sini ditambahkan, di sini diperbesar. Warnanya diganti. Ini sesuaikan saja cantiknya, desainnya jadi seperti apa. Bisa juga kita tambahkan di sini tanda petik ya. Oke, misalkan seperti ini. Kita tambahkan sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang terakhir kita tambahkan gambar, misalkan kita mau masukkan ini yang tadi ya. Oke, sekarang kita ke halaman terakhir, kita masukkan gambar. Misalkan gambarnya ini. Teman-teman bebas mau berkreasi gambarnya yang mana. Ini bisa kita perkecil. Ya. Bisa kita atur posisinya, kemudian bisa kita tambahkan teks juga di bagian bawahnya. Oke, ini jadi 4 halaman ya. Mangga silakan diatur mau kreasinya desainnya seperti apa, mau dimasukkan ilustrasi ini yang mana, mau dari misalkan tadi circle, mau dimasukin gambar yang seperti apa, mau teks yang mana, sesuaikan dengan konten yang dibuat masing-masing. Kemudian di bagian akhir, oh iya halamannya belum ya. Halaman ketiga, angka kita tambahkan lagi. Ini halaman ketiga. Oke, saya zoom dulu biar kelihatan. Oke, yang terakhir di halaman keempat. Kita perkecil. Oke. Tarik di bawah.
Oke, pojok sini. Oke, ini untuk memperbesar memperkecilnya sampai muncul ketuk sesuatu untuk mulai mengedit, itu bisa untuk diperbesar diperkecil ya. Berarti kan dia tidak aktif di objek, tapi aktif di framenya. Oke, nah sampai sini kemudian untuk di halaman yang terakhir kita bisa menambahkan teks, misalkan teks untuk mengajak call to action ya, misalkan silakan share jika artikel ini bermanfaat dan seterusnya. Bisa bebas ya kata-katanya mau seperti apa. Ini bisa kita tambahkan di bagian bawah. Atau kalau misalkan memang kita artikelnya itu ngambil dari misalkan kita lihat dari web tertentu atau dari artikel dari mana, dari buku atau dari mana, bisa kita cantumkan sumbernya. Ya, kalau misalkan memang itu artikel tulisan orang, tulisan dari majalah mana, tulisan dari web mana, itu kita tambahkan penulisnya gitu. Ini share dan komen jika bermanfaat. Atau yang lainnya bebas kata-katanya ya. Oke. Ini contoh yang simpelnya, nanti teman-teman bisa berkreasi yang lain, yang lebih unik, yang lebih bagus, boleh, bebas. Nah setelah ini kan udah kita selesai ya, kita selesai buat, kemudian kita save ya, apa desain yang kita buat di Canva ini kita save, dengan tekan tanda, klik tanda kanan atas ya, yang tanda panah atas ini, kemudian klik simpan sebagai, unduh. Oke, kita tunggu. Setelah selesai, ya, ini kan dia 4 halaman ya, jadi kita membutuhkan aplikasi untuk memecah dia. Ya, nantinya sebelum diupload di Instagram, kita butuh aplikasi semacam memotong halaman tadi, desain yang kita buat di Canva. Nah, saya menggunakan ini, menggunakan Gridmaker ini ya. Saya ulangi. Saya menggunakan ini, Gridmaker. Teman-teman bisa download di Play Store ya, Gridmaker ini. Nah, Gridmaker ini ada 2. Ini bagus banget, lumayan bagus ini aplikasinya, bisa pakai Gridmaker, bisa juga dengan Panorama Cut. Nah, yang kita buat tadi desain di Canva itu menggunakan Panorama. Ya, kita pakai Panorama, kemudian pilih album, kita pilih terkini, kemudian pilih ini. Nah, karena 4 halaman, jadi kita pilih 4. Ya, nanti sesuaikan, misalkan teman-teman bikin 8, 10, boleh. Ya, sesuaikan dengan halaman yang teman-teman buat. Ini karena 4 halaman, kita bikin 4, klik. Oke, dia iklan dulu ya, karena kan ini free. Oke. Kemudian save. Baik teman-teman, sudah di save. Kita bisa cek hasil pekerjaan kita di file manager, kemudian ke picture. Di sini sudah ada 4 bagian yang nantinya bisa teman-teman posting ke Instagram masing-masing. Ya, hasilnya bisa jadi seperti ini atau bisa juga dengan kreasi teman-teman masing-masing yang tadi sudah dibuat. Oke, sampai di sini. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Teman-teman bisa berkreasi dengan semenarik mungkin, biar Instagramnya tampilannya semakin keren. Oke, saya tunggu komentarnya. Bisa di Instagram saya, bisa juga di video ini. Ya, terima kasih sudah menonton. Semoga nanti kita ketemu lagi dengan video selanjutnya. Kita belajar lagi bareng-bareng, insya Allah. Semoga kita ada umur, diberikan kesempatan, diberikan ilmu lagi yang bermanfaat lagi. Amin, insya Allah. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini, sudah berkunjung ke channel Neng Ipit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.